Selamat malam, selamat datang di program Rosi. Isu matahari kembar mencuat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Malam ini saya mengundang pakar etika politik yang juga menjadi staf khusus Dewan Pengarah BPIP dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Komisi Kebudayaan. Ia adalah Dr. Haryatmoko atau yang biasa dipanggil Romo Moko. Selamat malam Romo, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Mbak Rosi. Romo, kita sedang berbicara soal politik matahari kembar. Ya. Saya mau masuk dulu dengan situasi di mana baru sekali ini sepanjang sejarah halal bihalal itu dipersoalkan. Padahal ini adalah tradisi khas Indonesia. Ya. Jadi ketika para menteri datang ke rumah Pak Jokowi, kemudian disinyalir dengan adanya matahari kembar. Mengapa sesuatu yang sangat mulia justru bisa ditafsirkan dengan sesuatu yang sangat negatif? Ya, kalau saya harus melihatnya menghubungkan dengan transisi kekuasaan ini jelas dan tegas tidak. Ya. Yang saya maksud apa? Di negara demokratis itu transisi kekuasaan itu harus jelas. Artinya apa? Jangan sampai ditafsirkan yang namanya dilema loyalitas birokrasi. Ya. Dan ini mengapa Pak Jokowi itu mantan presiden tetapi masih seperti menjadi patron dari beberapa menteri, beberapa pejabat itu. Jadi masalah patronase politik. Dan yang kedua, sebetulnya harusnya Pak Jokowi langsung mengatakan bahwa saya tidak cawe-cawe. Ini kan dikaitkan dengan cawe-cawe segala itu kemarin, ya. Jadi ini bukan. Itulah kenapa sampai sejauh itu begitu. Ya. Kalau kita lihat misalnya hal yang serupa, para menteri juga atau menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang juga datang untuk halal bihalal ke tempat Pak SBY. Ya. Datang juga ke rumah Bu Megawati, tapi kenapa ketika datang ke Pak Jokowi itu langsung nyinyir semuanya atau kemudian bereaksi keras? Ya, karena masalahnya kan dikatakan Pak Prabowo akan melanjutkan politiknya Pak Jokowi. Sejauh mana kekasan dari Pak Prabowo itu juga ditampilkan. Dan juga mengenai misalnya kunjungan-kunjungan itu mengapa secepat itu. Kalau saya melihatnya apa, waktunya tidak tepat, waktunya dan konteksnya tidak tepat. Ada soal waktu yang tidak tepat? Ya, maksud saya tidak tepatnya apa, supaya transisi ini jelas dan supaya orang melihat ada loyalitas satu dan juga supaya birokrasi itu arahnya satu dan supaya kebijakan satu. Sebetulnya kan masyarakat juga ingin mendapatkan suatu kejelasan atau supaya transisi ini ada transparansi juga. Bahwa yang memang berkuasa saat ini adalah Bapak Prabowo gitu. Romo, begini, yang orang jadi salah tangkap itu kunjungannya, karena kalau soal waktu ya namanya juga lebaran, halal bihalal. Ya. Atau soal ada ucapan yang mengatakan mengunjungi mantan bos saya, masih bos saya. Ya. Jadi kedatangan para menteri yang memang punya niat, bisa kita anggap niat baik, bukan datang pada saat yang setiap bulan, tapi juga memang ada momentum Idul Fitri. Kedatangannya yang memang tidak tepat atau memang ada ucapan yang kemudian dianggap wah ini cari gara-gara nih. Ya, itu yang tadi saya kaitkan dengan patronase, politik patronase. Jadi masih ada yang merasakan ya bahwa sadar tidak sadar Pak Jokowi itu masih patronnya mantan-mantan menteri beliau yang sekarang masih di posisi sekarang, ya. Jadi dengan kata lain, maaf ya, ini juga ada unsur untuk bisa menyelamatkan diri juga karena pengaruhnya Pak Jokowi masih ada. Maka saya yang penting supaya transisi ini jelas. Dan untung bahwa Pak Prabowo secara publik tidak mengungkapkan ketersinggungannya ya. Tapi kadang-kadang perlu bahwa sesuatu loyalitas satu itu saya kira menjadi penting. Karena apa? Di sini nanti ini kan juga dalam arti tertentu birokrasi yang sekarang diwarisi oleh Pak Prabowo itu kan juga dulu masih dalam pembentuk sebagian besar orang-orangnya masih dari Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo sendiri secara eksplisit mengatakan bahwa pemerintahan akan melanjutkan pemerintahnya Pak Jokowi. Lalu juga bahwa seperti dulu dikatakan bahwa IKN akan berlangsung.
Nah, kapan bahwa ini bukan lagi yang mengendalikan, tidak memberi kesan yang mengendalikan Pak Jokowi. Jadi dalam politik kesan itu penting karena itu politik simbol, politik simbolik kesan itu. Jadi kalau orang hanya mentang, loh kayak seperti itu kan wajar. Tidak, yang kecil tapi simbolik itu bisa mengungkap sesuatu yang lebih besar dalam politik. Kalau saya menanyakan ulang, yang memiliki kesan seperti itu saja yang berlebihan. Ya. Mengapa kemudian soal mengunjungi saja? Karena ini diawali oleh dari PKS waktu itu Mardhani Alisera dan kemudian tadi kita lihat juga dari Demokrat gitu. Jangan-jangan yang mengambil kesan atau menyimpulkan pertemuan itu saja yang berlebihan, yang seolah-olah wah ada yang berusaha steal the show atau mencuri panggung, padahal itu satu pertemuan yang biasa saja. Ya, kalau menurut saya begini Ibu, kalau orang sering mengatakan ya, kalau misalnya untuk KPK, untuk semua penegak hukum harus netral. Netral itu apa? Bukan hanya bahwa mereka tidak berpihak kepada salah satu pihak atau yang berperkara, tapi juga jangan menimbulkan kesan bahwa Anda berpihak kepada salah satu. Ya, ungkapan ini juga berlaku supaya apa? Transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini jelas, memang sudah terputus. Yang paling baik kalau apa? Kalau misalnya Pak Jokowi langsung mengatakan, jangan dulu, nanti setelah 1 tahun atau setelah 6 bulan silakan, tapi jangan sekarang, supaya apa? Pak Jokowi juga memberi semacam legacy kepada Pak Prabowo. Meskipun secara kata-kata tadi beliau sudah mengatakan bahwa tidak ada matahari kembar. Presiden adalah Bapak hanya Prabowo. Ada satu matahari yaitu Presiden Prabowo. Dalam bahasa itu ada 3 aspek yang namanya locutionere, illocutionere, perslocutionere. Illocutionere itu apa? Ini yang penting bagi saya. Illocutionere itu suatu pernyataan dikatakan benar dan ada hubungannya dengan apa? Sejauh mana pernyataan itu ada implikasinya bagi yang mengatakan. Dengan kata lain, adanya satu kata dan perbuatan. Nah, orang kan masih curiga, betul enggak waktu mengatakan presidennya yaitu. Tetapi apakah kebijakan-kebijakan diam-diam masih sangat dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Atau yang istilahnya cawe-cawe itu. Jangan-jangan masyarakat mendapatkan kesan seperti itu. Begitu loh, baru sih. Mengapa masih ada orang yang harus mengkhawatirkan itu terjadi? Kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya selalu mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi. Lalu kemudian yang paling baru saja Pak Jokowi dipilih sebagai utusan oleh Presiden Prabowo untuk mewakili pemerintah Indonesia ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Bahwa Pak Jokowi diutus itu bagi saya masuk akal. Karena zaman Presiden Jokowi lah Paus berkunjung ke sini. Dan yang diutus juga kan Pak Yunan juga yang berjasa sebagai ketua panitia. Sebagai ketua panitia penyambutan. Jadi kalau ini bagi saya tidak masalah. Dan bagi saya malah sebetulnya kalau dikatakan Presiden Prabowo mengutus, itu bagi saya sudah unsur legacy itu, unsur legacy. Kecuali kalau orang mengatakan Pak Jokowi yang menawarkan diri untuk pergi, ya itu lain, itu berarti masih cawe-cawe. Bahwa Pak Prabowo mengutus itu unsur legacy. Bagi saya lebih pada transisi supaya Pak Prabowo ini memang sudah mendapat legacy, memang kekuasaan sekarang ada di tangan beliau gitu loh. Gitu loh. Romo beberapa kali menekankan soal legacy. Ya. Kenapa? Apa yang Romo ingin sampaikan soal transisi dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo dan juga soal legacy Prabowo? Apa? Di mana yang harus menjadi penekanan? Ini kan legacy ini supaya memperjelas supaya tidak ada namanya constitutional gray area antara kekuasaan yang formal dan yang informal searang-arang masih tumpang tindih. Seakan-akan ya itu tadi mengapa sebagian menteri masih harus berkunjung sowan kepada Pak Jokowi supaya ini kalau ini tidak dilakukan minimal legacy itu datang karena tidak ada lagi area abu-abu antara penguasa yang formal dengan yang informal.
Supaya itu, mengapa saya mengatakan legacy istilahnya. Maksudnya juga supaya lebih kelihatan jelas bahwa apa yang menjadi program ikonik Presiden Prabowo ini dapat dieksekusi tanpa kemudian melihat ada sosok lain yang mempengaruhi. Ya. Dan dengan begitu lalu menjadi terbuka kepada orang-orang lain yang menginginkan ada sesuatu suasana baru dalam politik. Ya. Jadi orang yang selama ini misalnya tertutup atau merasa kecewa dengan semua bentuk politiknya Pak Jokowi, paling tidak diberi harapan. Nah, itu kan sesuatu dalam politik penting itu. Jadi memang ada persepsi soal matahari kembar ini untuk Romo adalah suatu hal yang memang tidak dapat diabaikan begitu saja. Ya, supaya transisi kekuasaan transparan dan memang legasi Pak Prabowo diakui dan tidak perlu menengok pada bentuk-bentuk kekuasaan yang lain, yang informal. Kami kembali sesaat lagi.